Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin yang percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, di mana dia mengalami kekerasan rumah tangga, di mana suaminya memukuli dia ketika dia berlatar belakang Muslim, dan dia akhirnya cerai dan kawin lagi, dan dia bertemu dengan seorang laki-laki Kristen. Mari, bagaimana kesaksian seorang ibu ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita dengar bagaimana proses Tuhan menjamah hidupnya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Di tempat ini, di gereja Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Pak ya. Ini semua pasti ada rencana Tuhan untuk setiap kita. Amin. Bapak dan Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arthur, di sini saya hanya mau menggaris bawahi. Memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Yuli Astuti Kaunan. Saya orang Jawa dari Surabaya, ibu dari Purworejo dan ayah dari Purwokerto. Umur saya 68 tahun, Pak Arthur 70 tahun. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu, saya masih terlihat awet muda. Kuncinya hanya satu, setiap hari diisi oleh firman Tuhan. Amin. Latar belakang dari keluarga saya memang yang tadi disampaikan oleh Pak Arthur, yaitu kami sekeluarga adalah keluarga dari Muslim. Garis keras kata Pak Arthur, tapi bukan FPI ya. Fundamentalis, yang artinya tidak ada hari tanpa melakukan sholat 7 waktu. Dimana selain sholat 5 waktu, kami juga melakukan sholat duha dan sholat tahajud. Kemudian saya harus membaca Al-Quran 30 juz. Dan tentunya kami harus menjalankan ke tanah suci, ke Mekah. Semuanya sudah saya lakukan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sekalipun saya sudah melakukan hukum-hukum di iman saya yang dahulu, saya belum pernah bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika saya masuk di dalam lembaga pernikahan, di mana saya menikah secara sah di gereja GPIB Maranatha Surabaya pada tanggal 3 Maret 1976, dan secara hukum saya juga mencatatkan di catatan sipil. Jadi saya yang berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, saya adalah Yuli Astuti, istri Arthur Kaunan yang sah. Saya selalu sampaikan hal ini, ibu-ibu, bapak-bapak, karena di dalam 29 tahun Pak Arthur melakukan hal yang sungguh sangat mendukakan hati Tuhan dan melakukan hal yang tidak adil terhadap saya. Ada 64 wanita di dalam kehidupan Pak Arthur. Itu yang ketahuan. Jadi tentunya ada 100 lebih dong. Nah, ini kalau orang Jawa, saya kan orang Surabaya ya, iku sing konangan Bu. Artinya itu yang ketahuan. Tetapi bukan hal itu yang akan saya sampaikan secara detail. Saya yang berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, saya bukan sedang bercerita. Kalau orang sedang bercerita, yang buruk-buruk ditutupi. Tetapi saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, saya harus jadi saksinya Kristus. Saya mau
menelanjangi iblis ya. Bersaksi, kita sedang menelanjangi iblis, tetapi tujuan yang utama yaitu memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya mengatakan Pak Arthur ini dulu benar-benar, Pak, mohon maaf, jemaat, mohon maaf, saya benar-benar mengatakan Pak Arthur ini dulu biadab. Iki wong Surabaya nek ngomong yang ngene iki, ya. Oh, nek ya, bodoh nekat ya. Tapi kami sudah hidup di Jakarta 45 tahun sampai hari ini. Namun saya ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa dari biadab sekarang Pak Arthur sudah beradab. Haleluya. Karena sudah ditangkap oleh Tuhan, dan saya sebagai saksi hidup Bapak dan Ibu, Pak Arthur hidupnya sekarang hanya untuk melayani dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Haleluya. From the trash to the treasure. Dari sampah menjadi sebuah emas permata di hadapan Tuhan. Amin. Jadi nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya dari latar belakang karena ayah saya seorang marinir, pada waktu itu menjabat sebagai komandan marinir di Gubeng, Surabaya. Mungkin kalau ada yang dari Surabaya tahu dong Surabaya. Dan pada waktu itu ayah saya sempat menjabat sebagai komandan Kipam, komando intai para amfibi. Dan kita semua sudah terbiasa untuk diceburkan ke laut untuk sebagai Kipam-Kipam begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, pendidikan yang sangat keras dari keluarga yang tentara. Tidak ada waktu untuk dicambuk kalau tidak mau melakukan sholat. Dan itu nyambuknya sama akar bahar. Kalau yang dari Ambon itu yang warnanya hitam, ada akarnya itu dipacutkan sampai jalur-jalur gitu. Tidak tahu itu, coba minta tolong sama Roh Kudus untuk menerjemahkan jalur-jalur itu apa sih Pak? Itu loh, ya itu ya ada bekas-bekas gitu. Bapak dan Ibu, ketika saya masuk di dalam lembaga pernikahan, bukan sesuatu yang wow, seharusnya saya mengalami yang namanya honeymoon. Tidak. Justru pada hari pertama setelah pernikahan itu terjadi, setelah pesta, waktu kami pulang ke tempat di mana kami tinggal, Pak Arthur melakukan KDRT untuk pertama kali, yaitu menendang saya sampai di sini saya sobek. Ya, ini ada bekas jahitannya. Dan kemudian hal yang dilakukan oleh Pak Arthur yang secara fatal, saya sedang menelanjangi iblis ya, saya bukan sedang membuka aib. Hal pertama yang dilakukan Pak Arthur, waktu kehamilan saya anak kedua, Genesis Rocky Arthur Anes Kaunang. Now he is a pastor. Dia adalah gembala di gereja kami, wakil gembala dari kami, dan seorang lawyer. Ya, Bapak dan Ibu, pada waktu kehamilan anak saya yang pertama, kedua, Genesis, dan kehamilan saya mencapai 8 bulan, Pak Arthur yang sudah meninggalkan saya begitu lama, karena di dalam 29 tahun, Pak Arthur pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 2 tahun dan kembali lagi. Dan pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 5 tahun dan kembali lagi. Dan yang paling fatal, pernah meninggalkan kami sekeluarga selama 10 tahun dan kembali lagi. Saya percaya ada magnetnya Tuhan di dalam hidup saya, sehingga Pak Arthur kembali dan kembali. Ketika saya mencapai kehamilan 8 bulan, Pak Arthur yang sudah lama meninggalkan saya dan anak-anak,
Dan kalau datang itu bukan hanya gedor-gedor pintu sama tangannya, tetapi kakinya itu juga ikut gedor-gedor pintu. Jadi keras. Tentunya saya, Bu, Pak, saya takut. Tetapi Roh Kudus memberitahu, membisikkan kepada saya, itu suamimu, bukakan pintu. Jadi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya tetap membukakan pintu. Dan ketika saya bukakan pintu, Bu, bukan wajahnya yang saya lihat, tetapi tendangan kakinya yang memakai sepatu las. Apa sih sepatu boot yang segini, yang gitu loh, Bu, yang ada lancip-lancipnya, ada paku-pakunya, itu menendang persis kena ke perut saya. Saya pada waktu itu masih mungil, kecil. Nah kalau sekarang sudah langsung, ya, sekilah nggak apa-apa. Ya mental lah, Bu, karena dia nendang sakayangi. Nah ini tolong diterjemahkan. Sekuat tenaganya. Jadi karena saya pada waktu itu kontrak di sebuah rumah yang tidak besar, kecil. Waktu ditendang, mental, Bu, mental itu sampai kena ke tembok dan itu bisa balik lagi, itu saking banternya. Dan saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Saya menyampaikan hal ini saksinya Tuhan. Jadi tidak bisa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian hal kedua yang dilakukan Pak Arthur secara fatal, yaitu pada waktu Pak Arthur meninggalkan kami beberapa lama, tiba-tiba kembali lagi. Nah, adalah satu hak bagi saya sebagai seorang istri bertanya kepada dia. Pada waktu itu saya juga ketakutan mau bukakan pintu, tetapi saya dengan kekuatan yang dari Tuhan, saya tetap membukakan pintu itu. Kemudian ketika saya bukakan pintu, ternyata tidak terjadi apa-apa. Wih, lega hatiku. Nah pada waktu itu ya Bapak dan Ibu, karena Genesis pada waktu itu umur 1 bulan dan Tessa 1 tahun. Kalau Tessa sekarang umurnya 45 tahun, jadi kira-kira 45 tahun yang lalu saya belum punya dispenser. Jadi saya percaya ibu-ibu kalau mau merebus air panas nyimpernya di termos. Karena saya ingin mempunyai air panas yang banyak, maka saya beli termos yang paling besar. Dan ketika saya sedang membuat susu, kemudian Pak Arthur gedor-gedor pintu untuk dibukakan pintu, saya buka pintunya. Kemudian waktu tidak terjadi apa-apa, ternyata dia mau masuk ke kamar mandi, ke toilet. Dan pada waktu dia mau sampai ke toilet, satu hak bagi saya sebagai seorang istri bertanya kepada Pak Arthur. Saya memanggilnya dengan nama Art. Dari mana Art? Saya tanya kok baik-baik. Dia juga jawabnya baik-baik. Dari studio rekaman Billboard. Kemudian saya bertanya lagi, studio rekaman mana? Dia mengatakan Billboard. Nah, untuk ketiga kalinya Bapak dan Ibu, karena saya belum puas dengan apa yang dia jawab. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu ya. Kalau bertanya kepada suaminya, merasa belum dipuaskan jawabannya, biasanya dia akan menyerang terus dengan pertanyaan-pertanyaan. Betul itu, betul. Betul ya? Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya sedang bersama Pak Arthur sedang menyelesaikan program S2 untuk teologi. Kami sudah menyelesaikan program S1 kami, sekolah tinggi teologi. Kemudian kami sekarang sedang menekuni di S2 untuk kami pulang untuk maju sidang tesis. Nah, kita mendapat pelajaran, semua akan mendapatkan pelajaran psikologi, teologi. Nah, ternyata ya ibu-ibu ini boleh didengar ya. Laki-laki paling tidak senang diserang dengan pertanyaan-pertanyaan. Betul, betul.
saya yang mengamini. Jadi belajar diam, sabar katanya ibu tadi, panjang sabar. Nih orang Jawa punya filosofi. Wong sabar kui subur. Ya Bu ya, orang sabar itu akan subur. Nah, Bapak dan Ibu, waktu dia mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ini dari mulut saya keluar kata-kata, kamu tahu semua studio rekaman se-Indonesia Raya. Loh, kalau se-Indonesia Raya kan berarti dari Sabang sampai Merauke sudah saya hubungi, dan saya masih ingat kata-kata security satpam di studio Billboard mengatakan bahwa kamu sudah 4 bulan tidak pernah menginjak studio Billboard. Jadi jelas di sini Pak Arthur bohong. Nah, dalam keadaan mantap loh itu. Ada pembelaan itu. Iya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika dia mendengar hal itu merasa terpojok, yang tadinya mau masuk ke kamar mandi tiba-tiba berbalik arah malah menghampiri saya, dan dengan tiba-tiba air panas yang setermos yang tidak saya tutup gabusnya itu diangkat dan disiramkan kena ke seluruh badan saya ini, Bapak dan Ibu. Karena saya pada waktu itu pakai daster tank top ya, tali satu itu ya panas Bu, kesiram air panas. Dan saya lari ke kamar mandi pada waktu itu ya, kamar mandinya saya belum ada shower, jadi saya langsung jebur gitu ke kolam. Nah, karena panas itu saya geserkan gini loh, punggung saya itu melontok. Wih, panasnya setengah mati sehingga saya teriak histeris, dan di situ Pak Arthur meninggalkan saya dan anak-anak selama 5 tahun. Hal ketiga, Bapak dan Ibu. Hal ketiga yang dilakukan Pak Arthur secara fatal. Pada waktu itu masih ingat ada, mungkin kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya, tapi kalau kamu search di Google adalah ya, namanya pager, ya. Nah, merek apa, Motorola apa, Starco apalah gitu. Itu Pak Arthur pulang ke rumah, dia bawa pager, terus dia mandi, pagernya disimpan di laci. Nah, kan saya lagi nyapu gitu, kok ada suara di pager, ada suara di laci, ter. Nah, saya kan pengen buka kok. Nah, karena saya buka nggak bisa, dikunci, lacinya loh dikunci, dia pedal mandi. Itu saya ambil obeng Bu, tak buka jeblek, ngono ya buka. Aku keluarin pagernya, dan di sana ada tulisannya, Om, aku sudah tunggu Om di Hotel Arya Duta. Om lu undangin. Berarti anaknya masih kecil, kan panggil Om kok. Gitu. Ayam kampus itu, ayam kampus. Oh gitu. Jadi ketika saya melihat ini Bu, nek Om Jawa ngomong kemeropok Bu, adikku panas dong. Kita istrinya loh, kita melihat begitu, saking panasnya Pak, kemeropok hatiku. Semua itu pokoknya artinya kemeropok itu kepanasan gitu ya. Itu saya banting, pecah, ngepiur lagi Pak pecahnya. Nah, dia pas keluar dari kamar mandi ngelihat pagernya pecah, habis. Saya diangkat gitu sama ibu. Saya kan badannya kecil, dia badannya gede tinggi kok. Diangkat itu dilempar sana, ditendang sana, dijejek, wah udah enggak, muka ini udah motor saya melonyak gitu sampai mau keluar gitu lah. Gitu terus saya masih ingat pada waktu saya ditendang, saya terlentang gini, saya seperti lihat Pak Arthur itu terbang di atas saya, dia injek itu ya dada saya sini sampai tulang di dada saya sini patah. Saya masih dengar kok saya gerak gitu kok. Udah, sejak itu saya sudah tidak ingat apa-apa. Yang saya tahu cerita dari anak-anak saya dibawa ke rumah sakit UGI Cawang, Jakarta, dan saya mengalami koma selama hampir 2 bulan yang mengakibatkan I almost die. Saya hampir meninggal dunia. Biadab.
Jadi Bapak dan Ibu, ketika saya siuman, sadar adalah satu hak bagi saya untuk bertanya dengan dokter yang mengunjungi. Pada waktu itu kebetulan dokter forensik, jadi begitu otentik dong jawabannya. Dan saya bertanya, dok, kok saya di sini kenapa? Dokternya ambil aja foto ronsen dan memberitahu, ini Bu ya, tulang yang patah ini menusuk ke paru-paru yang mengakibatkan saya hampir meninggal dunia. Dan di situ Pak Arthur meninggalkan saya dan anak-anak selama 10 tahun. 29 tahun saya mengalami keterpurukan. Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, terutama para wanita, sekalipun Pak Arthur melakukan hal yang sungguh sangat tidak adil terhadap saya, yang mendukakan hati Tuhan, belum pernah keluar dari mulut saya kata-kata cerai. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena saya takut kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya hanya selalu diingatkan kepada janji yang saya pernah ucapkan di hadapan para jemaat pada waktu pemberkatan pernikahan di gereja. Dan saksinya adalah Tuhan. Janji itu yang dikatakan di sana, dalam keadaan senang maupun susah, apakah kamu menerima? Saya mengatakan, ya, saya menerima. Jadi saya harus komitmen dengan apa yang saya katakan. Saya hanya selalu menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan selain maut. Jadi Bapak dan Ibu, ketika dalam keterpurukan itu tidak ada jalan lain bagi saya. Yang hanya saya lakukan 4 hal, yaitu memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dan berpuasa. Lah saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Nggak mungkin juga ini hal akan jangan sampai terdengar dari keluarga saya. Karena bagi iman saya yang dahulu di luar Islam kafir. Lah kalau sampai keluarga saya tahu, apalagi ayah saya pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Petrus, penembak misterius. Loh, saya sampaikan, kalau tahu Pak Arthur seperti ini, dikarungi Pak. Gak usah Bapak yang melakukan, anak buahnya aja selesai dikarungi. Dan kalau Bapak dan Ibu, kalau saya tidak ada Roh Kudus di dalam diri saya, dari dulu tak beleh wong kayak ini. Wah iya, kene wong Surabaya ibu nek bondo nekat ya, cucok ya ibu itu. Tetapi sekali lagi, karena saya takut kepada Tuhan. Amin. Jadi saya ajak semua anak-anak saya dari mulai kecil, walaupun mereka mengalami kepahitan yang begitu berkepanjangan, adalah satu tugas bagi seorang ibu untuk membawa anak-anak melepaskan pengampunan kepada ayahnya, karena dia adalah ayahnya. Tidak akan ada anak-anak ini tanpa ada ayahnya. Amin. Ketika saya memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan ini roh, jadi saya menyembah dalam roh dan kebenarannya itu Bapak Tuhan kita sendiri. Itu saya di dalam alam roh, saya diberikan satu perspektif oleh Tuhan, bagaimana melihat seorang Arthur Kaunak dari perspektif Tuhan, dari kacamata Tuhan. Jadi bukan dari kacamata saya. Di sana Tuhan hanya mengatakan, lakukan bagianmu, maka aku Tuhan akan lakukan bagian. Saya harus bayar harga. I keep my mouth for about 29 years. Saya harus menutup mulut saya selama 29 tahun. Tidak gampang, Bu. Saya harus mau bayar harga. Saya harus mau taat. Bapak dan Ibu percaya bahwa mujizat sampai dengan detik ini masih ada ketaatan yang harus dilakukan. Jadi bagian saya harus ada pemberesan.
Tidak boleh marah, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh dendam, tidak boleh melakukan atau satu pembalasan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Bayar harga itu apa sih Bapak dan Ibu? Di mana orang tidak mau lakukan, justru di situ saya mau lakukan. Maka ketika saya mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu melepaskan pengampunan kepada Pak Arthur yang dengan begitu limpahnya, maka Tuhan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan yaitu melepaskan Pak Arthur dari belenggu roh perzinahan, roh kekerasan di dalam rumah tangga, dan sekaligus saya mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Pak Arthur dikembalikan kepada saya, dan saya sekarang menerima cinta yang sejati dari Pak Arthur. Haleluya. Di dalam Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wah, luar biasa. Kalau kita melihat kejadian Kain dan Habel, Habel diterima persembahannya karena dia memberikan persembahan yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena dia mengikuti cara Adam dan Siti Hawa, di mana Allah telah mempersembahkan korban kepada mereka. Itulah yang dilakukan oleh Habil, sehingga persembahannya diterima oleh Allah. Nah, dalam hal ini mari kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dialah yang menggenapi korban itu. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu aja yang bisa mungkin saya sampaikan. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video-video berikutnya.